Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Pada sesi kali ini, aku bakal, sharing tentang kunci sukses public speaking. Nah, karena ini ya sesi sharing time aja, boleh sambil dimakan dan diminum hidangan yang tersedia di mejanya masing-masing ya. Oke, sebelumnya teman-teman udah tahu belum, apa itu public speaking? Belum? Oke, jadi kita bahas selanjutnya. Nah, apa itu public speaking? Public speaking itu adalah berbicara di depan umum untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi, atau menghibur, audiens. Jadi, eee, public speaking itu kayak ya seperti saya sekarang ini di sini, berbicara di depan umum untuk menyampaikan informasi, dan di sini saya juga berdiri di sini untuk menyampaikan informasi terkait dengan public speaking. Nah, contoh dari public speaking itu sebenarnya banyak sekali dan, sering kita temukan. Yaitu yang pertama ada di presentasi kuliah ataupun di sekolah juga kan sekarang, kayak kalau kurikulum sekarang tuh, sistemnya udah mulai kayak anak kuliah ya, jadi nyari bahan sendiri terus dipresentasiin gitu ya. Nah, itu tuh termasuk dalam public speaking. Terus pidato, kalau misalnya teman-teman pernah ngelihat, teman-teman yang laki-laki nih misalnya di hari Jumat itu suka ada yang namanya, apa namanya, khutbah Jumat. Nah, itu termasuk ke dalam public speaking. Terus abis itu wawancara kerja juga termasuk public speaking. Ketika kita ditanya oleh HRD, suruh memperkenalkan diri itu juga termasuk public speaking. Nah, jadi kalian kalau misalnya yang lagi mau cari kerja atau apa gitu harus mempelajari teknik-teknik public speaking, biar nanti HRD-nya tertarik buat merekrut kalian karena ngerasa, "Oh ini orang punya potensi nih, oh ini orang, bisa nih buat diajak bersosialisasi dengan baik." Nah, terus manfaat dari public speaking itu sendiri adalah yang pertama, bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Kayak misalnya, awalnya saya juga nggak bisa berdiri di tempat yang sekarang ini, saya nggak bisa berdiri di sini, karena dulu tuh kayak ragu gitu loh mau berbicara di depan orang banyak. Saya tuh ragu kayak takut nggak didengerin, takut apa ya, takut boring gitu loh. Tapi sekarang karena sering, ngisi materi di berbagai tempat dan saya sering berlatih juga, jadi saya sekarang udah percaya diri untuk berbicara di depan teman-teman semua seperti sekarang. Nah, terus juga, eee, penting di dunia kerja, ini tuh benar-benar sangat penting banget. Kenapa? Karena kan kalau di dunia kerja tuh kita harus bersosialisasi ya, di kuliah pun juga kan kita harus bersosialisasi kan, kayak harus, kenalan sama orang banyak, ketemu sama orang banyak, ngobrol sama orang banyak. Karena, kalau misalnya kita nggak bisa berpublic speaking yang baik dan benar, orang-orang juga bakal males kan ngobrol sama kita, ngerasanya kayak, "Ih boring deh ngomong sama dia tuh, ih boring deh ngobrol sama dia, dia tuh nggak nyambung kalau diajak ngomong." Kan itu salah satu apa ya, nanti kan kita jadi ke-pressure gitu ya, karena kayak, "Aduh kok gue dijauhin karena gue nggak bisa ngomong kayak gini-gini." Itu tuh, jadi, peran utama di dalam dunia kerja. Terus juga bisa membentuk citra profesional. Biasanya, public speaking itu kalau misalnya, kita sebagai apa ya namanya, kayak ketua atau pejabat tertinggi lah gitu ya di kantor, itu tuh, eee sangat-sangat penting karena itu bisa membangun citra diri kita, citra perusahaan kita. Karena kalau misalnya pemimpinnya nggak bisa ngomong gitu ya sama klien-kliennya atau sama mitra kerjanya, itu bakal membuat, apa namanya, membuat nama perusahaannya juga jelek gitu karena ngerasa, mitra lain pasti ngomongnya, "Ih, ini mah, pemimpinnya nggak bisa ngomong, pemimpinnya nggak asik gini gini gini," kayak gitu. Nah terus, sampai sini udah paham belum? Sebelumnya mau nanya dulu, udah paham? Terkait public speaking? Oke, sekarang kita ngejelasin tentang rasa takut berbicara. Siapa di sini yang takut kalau ngomong di depan? Saya. Oke, masih takut ya kalau buat bicara di depan? Itu wajar kok, saya juga kadang juga sebenarnya sekarang ya saya takut sih, takut kalian ngerasa nggak asik atau kalian nggak paham gitu apa yang saya omongin. Dan itu tuh hal yang
Dan itu tuh hal yang wajar, manusiawi lah. Nah, takut berbicara di depan umum itu, bahasa ilmiahnya itu namanya glossophobia. Nah, glossophobia ini, sebenarnya wajar-wajar aja ditemuin di dalam seorang public speaker gitu tuh ya. Karena biasanya penyebabnya itu takut dinilai, terus kurangnya persiapan, dan pengalaman yang buruk. Kalau misal dari aku pribadi sih, waktu itu pernah, terkena gejala glossophobia ini karena aku kurang persiapan. Posisi ya emang dasarnya tiba-tiba, kan tadinya harusnya bukan aku yang jadi pemateri, tapi tiba-tiba aku dipanggil jadi pemateri dan aku jadi kurang persiapan gitu loh. Jadi ada rasa takut dan bikin semuanya itu jadi nge-blank. Jadi aku nggak tahu mau ngomong apa di depan dan kebetulan kalau sekarang ini aku kan udah mempersiapkan. Jadi sekarang nih aku nggak takut buat ngomong di depan. Nah, makanya kalau misalnya kalian, takut ngerasa, berbicara di depan itu nantinya bakal enggak dinilai, takut boring, takut audiensnya nggak ngedengerin. Nah, itu solusinya kalian harus latihan rutin. Kalian harus latihan rutin. Cara ringannya gini, kalian berdiri depan cermin, terus kalian ngomong, apa yang mau kalian omongin nanti di depan orang banyak itu. Kalian ngomong aja terus, sambil latihan dihafalin, sambil latihan kan kalau misalnya kita ngelihat cermin itu kita kayak natap diri kita sendiri kan, kayak berasa kita nonton diri kita kan. Jadi itu tuh termasuk salah satu latihan yang efisien menurut aku. Karena aku sendiri kalau misalnya mau, berinteraksi atau mau jadi pemateri, itu aku ngelakuin latihan kayak gitu dulu. Jadi ngomong depan cermin kayak sambil menilai diri sendiri, "Ini udah oke belum ya? Oh tadi tuh di bagian ini kayaknya gue kurang, gesturnya kurang deh, kayaknya eye contact-nya kurang deh," kayak gitu. Nah terus latihan teknik pernapasan. Kenapa itu penting? Karena biasanya orang yang udah kena gejala glossophobia, terus orang itu, eee, apa ya, kayak kena demam panggung, itu biasanya tuh ngomongnya jadi kecepetan. Heeh, ngomongnya jadi kecepetan. Nah, cara untuk mengatasi biar kita tetap rileks, itu kita harus latihan pernafasan. Jadi, sepanjang ngomong ini, sambil ya tarik nafas, buang, tapi jangan yang jangan kayak gitu juga, biasa aja. Nah, itu ada tekniknya. Jadi nanti kayak sambil ngomong pelan-pelan, terus tarik nafas sambil dibuang, kayak gitu. Jadi ke hatinya juga tenang gitu loh. Nah, terus yang terakhir itu penting banget, ubah mindset. Kadang biasanya kita itu selalu suudzon terhadap apa yang belum terjadi di depan kita. Jadi kayak kita mikirnya belum ngomong di depan kita udah takut, mau apa ya, kita udah takut, "Kayaknya nanti audiensnya nggak bakal ngedengerin aku deh, kayaknya nanti nggak bakal dihargain deh, kayaknya nanti aku ngomong bakal boring deh atau dikacangin deh." Jangan kayak gitu, itu namanya kita suudzon terhadap keadaan. Jadi heeh, kita harus, menetapkan diri kayak, "Ah, aku yakin aku bisa, aku yakin besok bisa, aku yakin besok audiensnya ngehargain aku, audiensnya ngedengerin aku," kayak gitu. Biar itu juga jadi doa juga, karena biasanya kan ucapan itu doa kan, atau pikiran itu juga doa. Jadi, kalian tuh harus bener-bener berpositif thinking gitu loh, biar, nggak terjadi hal-hal yang kayak gitu. Oke, lanjut sekarang, mengenai tentang unsur penting dari public speaking. Di sini tuh ada 4 unsur, yang yang pertama itu preparation, yang kedua eye contact, terus struktur, dan openness. Jadi, kalau misalnya kalian mau belajar dan mau latihan public speaking, kalian harus hafal 4 poin penting ini. Nah, singkatan dari preparation and contact, struktur, dan openness itu bisa disingkat dengan PESO. Kalau di bahasa Sunda itu artinya pisau ya. Nah, kalian inget aja tuh kalau misalnya mau, apa namanya, kalau misalnya mau public speaking, ingat aja tuh, oh kita harus ingat tentang PESO, kita harus ingat pisau. Itu tuh isinya yang pertama preparation. Jadi, sebelum kita melakukan berbicara di depan ini, kita harus melakukan riset. Eee, risetnya tuh kayak misalnya kita diundang
dan kita diminta untuk jadi pemateri terkait dengan kesehatan mental. Kita nih harus riset nih, eee, pada apa ya, kayak terakhir kali, hitung apa ya, kan biasanya tuh suka ada tuh ya orang yang ngitung di Google itu tuh, kayak siapa tuh yang ngitung biasanya WHO yang kalau kesehatan mental itu ngehitung jumlah, orang yang mengalami depresi atau gangguan jiwa. Biasanya per tahun itu tuh ada. Nah, kita tuh harus riset. Nah, urgensi di tahun ini tuh apa nih, di bulan-bulan terakhir ini tuh apa nih, misalnya kebanyakan mahasiswa, maaf, mengakhiri hidupnya karena tekanan skripsi, karena dosennya, susah ditemui atau apa gitulah ya. Nah, itu tuh kita harus riset, biar nanti apa yang kita sampaikan tuh sesuai dengan fakta terkini. Karena biasanya kalau misalnya kita nyampein yang bukan terbaru gitu ya, kayak nggak hot news, itu suka bikin boring, gitu. Jadi audiens tuh nggak tertarik. Nah, makanya itu kita harus riset, kita nanti mau nyampein apa, tema dari acara itu apa, terus materinya tuh apa aja, dan, fakta-fakta atau berita-berita, yang lagi viral tuh apa aja. Karena kan, sekarang tuh yang viral tuh selalu ini ya, selalu diminati gitu loh. Jadi kalau bisa kita cari materi yang, di dalamnya itu ada unsur-unsur berita yang lagi viral, biar audiensnya tuh ngerasa, "Oh ini saya tahu nih, ini berita yang kemarin viral nih, ini tuh kayak gini," gitu. Jadi mereka juga aktif dan ngerasa, seneng gitu loh, ngikutin materi apa, seminar itu. Yang kedua tuh di dalam preparation tuh ada outline. Jadi kita tuh harus bikin ibarat kata kayak, susunan susunan acara, susunan kita mau ngomongin apa aja nih, ice breaking-nya di mana nih, terus, tanya jawabnya di mana nih, kayak gitu. Jadi kita harus tahu nih letak-letaknya, pembukaannya mau kayak gimana, terus abis itu ice breaking di awal tuh kayak gimana, terus materi awal tuh apa, interaksi audiensnya tuh kayak apa. Jadi kayak dibikin rundown buat diri sendiri gitu loh. Terus dan tidak lupa, dan itu yang paling utama yaitu latihan. Yang kayak tadi latihannya ringan-ringan aja, di depan cermin, berdiri, terus perhatiin deh diri kita, tadi kita ngomong kayak gini tuh, apa ya yang kurang? Oh tadi kita kurang gestur nih, kita kurang gini, kayak gitu. Terus sering-sering ya kalau misalnya lagi kuliah disuruh dosen untuk maju ya, maju aja gitu, jangan takut, jangan yang, "Aduh nggak mau, takut nggak bisa." Karena kalau misalnya makin kayak gitu, nantinya ketika kalian tiba-tiba ikut organisasi terus diminta jadi pemateri, kan nantinya kalian jadi kayak, "Aduh nggak bisa karena selama ini nggak pernah mau maju buat latihan," kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada kesempatan buat kalian maju, ya udah pede aja dulu, yang penting pede, kalau misalnya udah pede kan semuanya juga bisa berjalan dengan lancar, kayak gitu. Nah yang kedua itu ada eye contact. Jadi, eye contact itu adalah, apa ya, tatapan mata pemateri itu ke audiens itu main. Maksudnya gini, bukan kayak ngeliatin genit gitu ya, bukan. Tapi, kayak kita ngelihat audiensnya satu-satu, kayak perhatiin, kayak ditatep. Jadi audiensnya tuh ngerasa, "Oh, aku diperhatiin nih sama materinya, jadi aku harus ngedengerin," kayak gitu. Kalau misalnya kitanya, enggak ngeliatin ke audiens juga, audiensnya mikir kayak, "Ih, kok pematerinya kayaknya ngeliatin ke tiang gitu aja ya?" Nanti kan jadinya males ngedengerin, kayak gitu. Nah, terus yang ketiga tuh ada struktur. Kita harus bikin struktur, kayak sama aja kayak outline tadi, di situ tuh isinya ada pembukaan, isi, sama penutup. Nah, siapin pembukaannya tuh mau kayak gimana, mau main-main kah, perkenalan dengan games kah, atau kayak gimana. Terus penyampaian isinya mau dengan metode, video visual kah, atau dengan presentasi seperti ini kah, kayak gitu. Terus penutupnya mau ngasih reward atau enggak ke orang yang bertanya. Kan biasanya kalau misalnya di seminar itu ada sesi tanya jawab. Nah, kalian mau ngasih reward nggak nih sebagai pemateri ketika ada yang bertanya? Kayak gitu. Disiapin, pokoknya harus bener-bener disiapin. Nah, yang terakhir itu paling penting, openness. Jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri dan percaya diri. Nah, yang kayak tadi aku bilang, kalau misalnya ada satu kesempatan kalian disuruh maju ke depan, ya udah maju aja dulu, pede aja dulu, urusan salah bener mah belakangan, toh lagi juga kalau maju di depan, kalau kita suruh ngomong di depan tuh
Ya udah nggak ada yang salah, nggak ada yang bener, namanya juga lagi belajar. Kalau emang dosennya nyuruh maju, "Coba kamu jelasin yang kamu tahu." Ya udah jelasin yang kamu tahu aja, sekiranya kamu nggak tahu maju aja dulu, yang penting latih kepercayaan dirinya aja. Kayak, kan dari bangku, terus maju ke depan, terus ditatap semua orang. Nah itu termasuk latihan buat membangun kepercayaan diri gitu loh. Karena kalau misalnya baru disuruh udah takut-takut, ya kesananya takut terus. Ya kalau misalnya kamu nggak tahu apa yang ditanyakan sama dosen misalnya atau sama bos, ya udah maju aja dulu misal ditanya, "Coba presentasiin." "Maaf ibu saya nggak tahu." Kayak gitu aja nggak apa-apa. Kan yang penting kita berlatih maju dulu, berani, pede ditatap sama temen-temennya dulu kan. Maksudnya kayak nanti dari duduk terus habis itu maju ke depan. Kan biasanya kalau orang yang nggak biasa kayak gitu, baru maju aja udah, "Ih, orang ngeliatin gue ya, aduh ngeliatin," kan kayak gitu kan. Jadi, ya udah maju aja dulu, jangan jangan takut-takut, jangan, "Ibu saya nggak bisa ah, saya nggak mau," jangan kayak gitu, maju aja dulu, kayak gitu. Jadi harus diingat ya unsur penting dari si peso ini. Nah, selanjutnya yaitu teknik berbicara efektif. Yang pertama itu ada vokal. Kita harus mempelajari intonasi, volume, dan kecepatan. Jangan, di awal itu terlalu power, kayak kita ngeluarin power buat, apa ya, ngeluarin volumenya terlalu bersemangat karena kayak, "Wih, gue harus semangat nih membangun audiens." Jangan terlalu bersemangat karena nanti masih panjang, kitanya udah lemes. Jadi, kita harus benar-benar ngatur dari intonasi, volume, kecepatan. Kalau misalnya, kalimatnya untuk membangun baru semangat, kayak misalnya kalau di kampus-kampus gitu ya, kalau ada pemateri, biasanya kan awalannya suka, "Hidup mahasiswa," itu nggak apa-apa. Bangun sisanya kalau mau ngisi materinya, ya slowin lagi, terus biasa lagi, jangan yang kayak ngejelasin materi tapi kayak yang mau ngajak ribut, kayak orang mau, "Hidup mahasiswa," kayak gitu, jangan kayak gitu, nantinya capek duluan, baru juga mulai, acara belum beres dan masih panjang, kitanya udah udah capek, udah ngos-ngosan, kayak gitu. Dari kecepatan juga, harus diperhatiin. Nah, salah satu kunci biar kita bisa mengatur kecepatan omongan kita, itu harus diatur nafasnya. Makanya yang tadi pertama, aku bilang harus, ini nih, di rasa takut berbicara, harus mengatur teknik pernapasan. Karena kalau misalnya biasanya yang bikin kita, apa namanya, bikin kita ngomongnya terburu-buru itu karena deg-degan. Kan kalau deg-degan tuh napas kayak kayak gitu kan, kayak ngos-ngosan. Nah, itu bikin kita ngomongnya jadi kecepatan, biasa kayak gitu. Makanya harus bener-bener, berlatih bernafas, kayak tarik, buang, misal tarik nafas, terus tahan misal 3 detik, jangan 3 menit ya, meninggal nanti. Terus langsung buang, kayak gitu. Ada kok kalian cari tutorialnya di YouTube ya, biar, gimana sih caranya berlatih mengatur napas gitu. Nah, terus gestur tubuh. Kayak gestur tubuh tuh kayak yang aku lakuin sekarang, misal kayak ngomong sambil tangannya tuh kayak gini atau, apa ya, apalagi, ya jalan-jalan, misal kalau misalnya ini kan kita terbatas ya tempatnya. Kalau misalnya di panggung yang luas, kalian jangan stuck di depan, kalian harus ke sinilah, harus ke sanalah. Jadi biar audiensnya tuh ngerasa diperhatiin gitu loh sama pematerinya. Audiensnya tuh ngerasa, "Ih, pematerinya ngunjungin kita," kayak gitu. Jadi jangan kalau misalnya ini panggungnya luas, jangan diam berdiri di tempat aja, jadi harus dikunjungin, "Sebelah sini kayak gimana, paham nggak?" Terus yang tengah, kayak gitu. Terus ekspresi wajah, jangan, apa ya, jangan ketika ngejelasin misal di dalam kesehatan mental gitu ya, kita materinya terkait dengan kesehatan mental. Di akhir-akhir ini tuh banyak nih masalah yang menyedihkan, kayak banyak mahasiswa yang, apa ya, yang mengakhiri hidupnya karena tekanan skripsi atau apa. Janganlah kalian menyampaikan berita tersebut dengan tertawa, dengan tersenyum, karena itu kan berita sedih ya, berita miris. Jadi harus, dipahami gitu loh, mimik mukanya harus main. Jadi kayak, sebenarnya agak miris ya teman-teman, kayak diseriusin gitu loh, yang nggak harus nangis yang, gitu, nggak usah, jadi kayak agak serius aja gitu. Jangan sampai ketawa-tawa, jadi harus ya kalau misalnya temanya bahagia kayak misalnya
"Hai, harga emas turun hari ini, kalian tahu nggak?" Misalnya lagi nganin bisnis gitu ya, terkait dengan saham atau apa, tuh kita ngasih tahu, "Per hari ini harga emas" nah itu tuh harus sumringah gitu loh, biar iya bener, biar yang belum baca berita jadi tahu, "Ah, emang iya?" Terus langsung ngecek kayak gitu. Kayak gitu-gitulah harus dipahamin gitu loh, konteks, penyampaian, dari beritanya, apakah itu sedih ataukah senang, kayak gitu. Terus bahasa tubuh terbuka ya, kayak saya sekarang berdiri tegak dan senyum, jangan lupa senyum ya, jangan kayak kalian lupain dulu masalahnya yang ada di rumah atau yang ada di kantor atau lagi kuliah gitu, lupain dulu aja kalau kalian diundang jadi pemateri, lupain aja semuanya masalah. Ketika lagi mau berangkat ke tempat seminar, ada truk yang terus kan bikin bete tuh ya, biasanya kayak cewek-cewek kayak gitu tuh suka bete gitu kan, kalau misalnya ada truk yang tiba-tiba ngeklakson. Nah itu tuh lupain aja, kita harus tetap senyum di depan semua orang, karena kan semua orang juga pasti punya masalah kan, dan kita juga rela kan, maksudnya dia aja rela gitu loh buat nemuin kita, masa kita, nggak bisa sih gitu buat ngatur mimik muka kita di depan mereka, kayak gitu. Nah, terus gunakan jeda untuk penekanan. Kayak aku tadi, kayak ngomong misalnya, gunakan jeda untuk penekanan. Jadi kalau misalnya ada titik, ya udah, nadanya jangan yang apa ya, kayak diayun gitu loh, kayak seolah-olah masih ada lanjutannya, padahal itu ya udah kata-katanya udah terakhir gitu, jangan kayak gitu. Jadi latihannya kalau untuk yang ini, biasanya kalau aku pribadi, ngebaca teks, tapi harus sesuai dengan tanda bacanya. Misal kayak ada tanda koma, terus abis itu, atau juga belajar bukan bacaan yang random ya, biasanya kayak presentasi yang mau aku sampein nantinya. Misalkan ada ini kan kayak yang ini nih, vokal intonasi. Nah, itu kan nadanya intonasi, volume, kayak masih ngasih tahu ada beberapa lagi kan. Kalau misalnya udah mau terakhir misalnya kayak gini, intonasi, volume, dan kecepatan. Nah, itu termasuk ke dalam jeda untuk penekanan. Jadi, apa ya, dibaca lagi presentasinya biar, pas disampein tuh pas gitu loh, antara kita harus, menjeda atau mengayun atau mengakhiri, kayak gitu. Nah, terus kesalahan umum dan solusi. Biasanya nih ya, di dalam public speaking itu, kesalahan umum yang sering terjadi itu adalah berbicara terlalu cepat. Kayak tadi, karena dia kena gejala demam panggung, gemeteran, keringat dingin, terus kena gejala glosofobia, punya rasa takut, "Aduh nih audiens gue kayaknya nggak ngedengerin gue nih nanti, nanti kayaknya garing deh, aduh ini gini." Nah itu tuh biasanya bikin berpengaruh terhadap kita ketika kita berbicara, jadi berbicara terlalu cepat. Nah, seperti yang aku bilang, latihannya, solusinya itu atur napas. Jadi sering-sering latihan atur pernapasan, kayak tenang, tarik napas, terus buang, tenang, kayak gitu. Atau bisa juga kalian kalau yang sering yoga biasanya aman-aman aja tuh. Karena kan biasanya kalau yoga kan kayak diem gitu ya. Nah, itu tuh bisa tuh kalian latihan kayak gitu, biar kalau misalnya ketika kalian ngomong itu nggak terlalu cepet. Kalau misalnya aku ngomong sekarang kecepatan nggak? Nggak, biasa aja? Oke, aman. Berarti ya kayak gitu, karena dari tadi juga sambil atur napasnya, terus buang, jangan yang kayak napasnya, aduh, gitu kan, kayak gitu, nanti kalau ngomongnya terlalu cepat. Terus habis itu terlalu banyak filler words. Kayak semacam, apa ya, filler words, itu tuh kayak semacam, eee, dia tuh nah, kayak aku tadi tuh, ngeh nggak? Kayak gini loh, apa ya, filler words itu, itu termasuk filler words. Maksud nggak dari yang aku jelasin? Jadi kayak ada ketika kita ngomong, kita lupa, terus kita, eee Duh, apa ya, kayak gitu tuh. Itu termasuk dalam filler words, gitu. Nah, itu tuh caranya itu kita latihan jeda diam. Jadi, biar kalau misalnya kita lupa, kita jangan, apa ya filler words itu apa ya?
apa ya, terus kita kayak, mmm, kayak gitu, biar kita nggak kayak gitu loh. Jadi ketika kita lupa, ya udah diam. Misal, sekarang kita ngejelasin kita ngejelasin tentang kesalahan umum dan solusi. Nah, bagian poin kedua itu ada terlalu banyak filler words. Diam aja dulu, jadi nanti tuh otak juga langsung, biasanya kalau misalnya kita makin, eee, eee, itu menciptakan suasana yang, "Aduh itu kayaknya pematerinya lupa deh." Jadi, keserap gitu loh energinya, jadi makin lama buat kita nginget lagi, apa itu pengertian dari filler words, kayak gitu. Jadi mending latihan jeda diam. Kalau misalnya udah kelamaan, ya kalian ice breaking apa kek, tambahin gitu loh. Kayak misalnya, "Oke sebentar kayaknya saya lupa deh," bercandain aja, santai aja jangan yang, "Eh itu." Nantinya energi ketakutan audiens, "Duh, kok itu pematerinya kayak gitu sih? Duh, kayaknya dia nggak inget deh, kayaknya dia gini deh." Nanti keserap sama kita, jadi kita tuh bakalan lama gitu loh buat, apa namanya, mengingat lagi apa hal yang kita lupa. Terus yang ketiga, tidak mengenali audiens. Nah, biasanya kita tuh kalau misalnya diundang jadi pemateri, kita nih suka kayak, "Oh, diundang acara seminar kesehatan mental. Oh, ya udah saya mau bikin materi ini aja." Padahal itu kita diundang buat, eee, apa sih, mengenalkan kepada anak-anak kelas 6 SD. Tapi kita nyiapin materi yang berat nih, kayak bahasanya bahasa asing, bahasa ilmiah semua di presentasinya, terus presentasinya polos kayak gini. Kan anak-anak SD mah nggak tertarik, anak-anak kecil tuh nggak tertarik kalau misalnya ini yang kayak gini, Kak. Sepi banget. Jadi tuh nggak fokus, karena biasanya kalau misalnya anak kecil kan, "Ih, itunya ada gajahnya, itunya ada beruangnya." Dia juga bakal fokus merhatiin, kayak ngeliatin gitu. Terus atau bisa juga kalau misalnya anak SD, kita pakai, video visual. Kayak misalnya, eee, kita bisa nyampein stop bullying kepada anak SD, tapi pakai animasi. Jangan pakai film-film pendek kayak yang diperanin mahasiswa, orang-orangnya udah pada dewasa, ngebully, itu malah nanti ditiru gitu loh. Mending kalau misalnya mau nyampein stop bullying misalnya buat materi anak SD, ya udah, apa namanya, pakai animasi. Kalau misalnya ini ya, pakailah jasa orang gitu lah yang bisa ngedit atau mungkin sekarang kan banyak tuh di Canva. Nah itu tuh latihan. Jadi selain public speaker jangan cuma latihan ngomong aja, tapi kita harus juga latihan ngedit, terus abis itu, cari tahu ngeriset soal, apa ya, visualisasi biar biar sesuai gitu loh sama audiens kita. Kalau misalnya kita nyampein ke anak SD modelannya kayak gini, kan dia boring, nggak ada lelihatan yang gemes-gemes, nggak ada lelihatan yang lucu. Kalau misalnya sekarang kan udah pada besar ya, makanya dikasih yang polos aja karena pasti kalau udah gede makin gede dikasih banyak hiasan makin sakit mata, kayak, "Rame banget sih PPT-nya," biasanya kayak gitu kan, "Rame banget sih desain banner-nya," makanya makin gede tuh makin polos biasanya. Karena ngerasanya sakit mata, karena saya pribadi juga sama sakit mata gitu ngelihat orang presentasi, "Kenapa sih tuh PPT-nya rame banget?" Biasanya kayak gitu. Jadi sekarang saya jadiinnya polos aja karena kan kalian udah gede. Beda lagi ketika saya menyampaikan ini kepada anak-anak yang nggak bakal seberat ini dan nggak bakal sepolos ini. Saya juga bakal ada animasi, misalnya kayak PPT-nya bergerak, ada anak yang sambil megang mic berbicara gitu, animasi gerak kayak gitu, biar dia tuh, ngerasa, "Ih seru deh," katanya kayak gitu. Nah, terus habis itu terkait dengan penutupan. Nah, kita udah masuk sesi terakhir nih, di mana, kita, apa ya, terakhir melakukan pertemuan sama audiens. Jadi setelah sekian banyak gitu ya, setelah sekian banyak kita melakukan materi, biasanya si moderator itu memberikan sesi tanya jawab kepada audiens. Itu bukan hak kita yang ngomong, tapi moderator yang mempersilahkan untuk siapa yang mau bertanya sama materi. Nah, setelah melakukan sesi pertanyaan itu, kita, apa namanya, melakukan, penutupan, entah, ngeluarin quotes kah, kayak kata-kata ya, kata-kata motivasi, terus pantun pamit biasanya. Apa tuh yang kalau ada iya, itu template banget itu, biasanya kalau kayak gitu udah mentok banget tuh saya kalau misalnya ngeluarin pantun itu kalau udah mentok.
pantunnya apa ya? Saya lupa tadi. Oh ya udahlah kalau ada sumber di ladang aja. Biasanya kayak gitu. Nah, sekarang kita udah bagian penutup, jadi, eee, public speaking itu skill yang harus dan skill yang bisa dilatih. Bukan bisa, tapi harus. Harus dilatih karena itu penting banget. Kayak kita ngobrol sehari-hari aja itu termasuk public speaking. Kalau misalnya kitanya, apa ya, ngobrol nggak nyambung, terus kayak, oh gitu doang, orang juga males, iya bosen, betul. Males berinteraksi kayak, ih ngobrol ngobrol oh iya aja, tanggepin kek, kan nanti orang mikirnya gitu. Jadi kita nggak punya temen lagi, terus kita ngerasa kayak, "Kok kenapa ya orang-orang nggak suka sama saya, kok saya nggak punya temen?" Padahal kesalahannya dari diri sendiri, karena, nggak pernah mau mengasah skill public speaking itu. Terus mulailah berlatih dengan percaya diri. Nah, tadi dari hal-hal terkecil kayak misalnya disuruh sama dosen atau bos presentasi, ya maju aja dulu gitu. Tapi kalau misalnya ini kejadiannya bukan yang emang bener-bener kalian jadwalnya presentasi ya, tapi ketika dadakan gitu loh. Dadakan sama bos atau dosennya kayak, "Coba kamu, bisa nggak nerangin ini?" Maju aja dulu, jangan kayak, "Ih, ibu saya nggak bisa, ibu saya nggak mau." Jangan kayak gitu. Maju aja dulu latihan biar kita kayak, apa ya, ngerasa diliatin gitu sama orang-orang banyak, itu kayak apa. Kan pasti pandangan kita juga beda, ketika semua orang banyak ngeliatin, mata tertuju sama kita, itu pasti beda. Kalau misalnya orang yang nggak biasa, biasanya orang yang nggak pedean, itu bakal gemeteran. Bakal panas dingin, "Aduh, gimana ya gimana ya?" Jadi nge-blank padahal dia bisa jawab, tapi itu nge-blank karena dia nggak percaya diri, karena dia nggak sering berlatih, karena dia nggak sering mau buat maju ke depan. Jadi kalau misalnya mulai dari sekarang, kalian harus berlatih seperti itu ya. Kalau misalnya ada event dadakan, maju aja dulu, mau ngomongin apa itu belakangan, namanya juga dadakan dan kecuali emang kalian udah diundang dari beberapa bulan yang lalu atau udah dikasih tahu sama dosennya, "Besok kamu presentasi, materinya ini," tuh baru kalian harus bener-bener persiapkan gitu loh. Nah, nih kata-kata dari Lily Walters, ya kalian baca ya sendiri. The success of your presentation will be judged not by the knowledge you send, but by what the listener itu. Ya, searching aja sendiri sama kalian. Ya, intinya eh, artinya apa ya? Artinya apa ya? Itu PR buat kalian aja ya. Itu PR buat kalian ketika nanti ada sesi pertemuan berikutnya. Oke, ada lagi nggak? Nah, tuh PR-nya. PR-nya itu dari sesi, sharing section ini adalah cari tahu arti ini dan kalian, jadikan itu sebuah patokan ketika kalian mau jadi public speaker. Terus latihan praktek. Nah, latihan praktek nih di rumah masing-masing. Nanti ketika ketemu saya lagi sebelum ke materi selanjutnya, kalian maju dulu satu-satu bertiga. Jadi gantian. Satu-satu saya panggilnya acak, nggak bakal dari bawah, kajian nggak bakal. Jadi saya acak, harus dipersiapkan. Makanya latihan, perkenalkan diri dalam 1 menit, terus ceritain hobi, sampaikan topik sederhana secara singkat dan jelas. Jadi dalam 1 menit itu, gimana caranya harus cukup, boleh lebih. Nanti ketika dipanggil maju ya, dipanggil maju sama saya. Nah itu harus latihan, kelihatan sama saya kalau misalnya kalian nggak latihan nantinya. Oke, mungkin delay nggak? Oh nggak ada, habis. Oke, karena udah habis, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Apa? Boleh? Mau nanya apa? Oh, nanti potong ya. Oke, ini mic-nya. Cek. Oke, terima kasih kepada pemateri kita, sungguh luar biasa ya. Jadi pertanyaan saya simple tentang tadi kan kita membahas public speaking ya. Nah, saya tuh kadang ingin bertanya seperti ini. Public speaking itu dilatih atau memang sudah
ada dalil lahir gitu. Kadang gini, contoh dulu nih ya, ini pengalaman pribadi saya. Dulu ada Naswir ngarananya di ini mah. Naswir. Kalau di kampung itu ada namanya Naswir. Ini ada nih orang tuanya yang ya dia ya mohon maaf PNS lah bahasanya PNS terus dia anaknya pejabat. Dia ngomongnya lancar. Tapi ketika saya nih anak orang biasa, itu ngomong itu Naswir itu harus dilatih dulu kan, lihat teks, baca buku segala macam gitu-gitu. Yang mungkin saya nggak tahu gitu kan. Nah, pertanyaan saya itu, yang seperti orang public speaker gitu kan, orang public speaker yang memang pinter ngomongnya di depan kamera atau di depan, umum, itu, sebenarnya mereka berlatih atau memang ada keturunannya nggak sih begitu? Ya, terima kasih itu aja. Iya sih. Oke, tadi pertanyaannya itu sebenarnya public speaking itu lahir atau dilatih, gitu kan? Ketika ada anak pejabat gitu ya, apa namanya, dia kalau disuruh maju ke depan pede, bisa. Ketika ada orang yang orang biasa ketika maju, ya gitu ya, mikir. Sebenarnya public speaking itu, apa ya, bukannya dia lahir, dia tuh lahir sebenarnya public speaking itu lahir. Tapi kalau dia tuh harus tetap dilatih. Kenapa, si anak yang orang tuanya pejabat ini bisa lancar ngomong? Ya mungkin bisa jadi ketika di rumahnya orang tuanya tuh heeh, rajin ngajak ngobrol, terus, gunain bahasanya bahasa yang baku, kayak saya, kamu, Anda, itu bakal tertanam. Tapi kalau misalnya maaf kalau misalnya orang tuanya biasa aja, itu kadang buat komunikasi aja kadang kayak nggak mikirin, dia lagi ngomong sama anak apa bukan. Jadi kayak ngomong sama temen aja, "Eh, lu mandi cepetan udah sore." Itu kan ke anak juga apa ya, menyerapnya, kayak, "Oh, orang tua saya ngomongnya gitu." Karena kalau misal anak itu kan nyerap ya, nyerap situasi, nyerap inian orang tua. Nah, nyerap situasi, nyerap inian orang tua kan. Nah, itu tuh, terjadi gitu loh. Jadi secara nggak langsung, dia tuh udah terasah kalau misalnya si orang tuanya yang pejabat itu. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi orang tuanya sering ngajak ngobrol, sering kayak family time. Biasanya kalau misalnya anak, orang yang petinggi gitu, ada peraturan dalam keluarganya yang di mana setiap weekend mereka harus wajib main sama anak-anaknya, biasanya kayak gitu. Kasus yang sering saya temuin biasanya kayak gitu. Tapi beda lagi sama orang yang maaf agak kurang mampu. Jadi ya sibuk aja nyari uang sampai sore, terus ketika sore capek badannya ngelihat anaknya nyoret-nyoret tembok, terus ngelihat anaknya main, keluyuran, emosi kan. Jadi yang dia tangkep, yang dia terima terkait dengan conversation-nya dia sehari-hari, itu biasanya kata-kata kasar, kata-kata nggak baku, kayak ya bahasa emosional aja gitu loh. Dia nggak nerima bahasa kasih sayang, dia nggak nerima, nggak ngedengar intonasi suara yang rendah, lembut gitu dia nggak tahu, biasanya kayak gitu sih. Public speaking itu lahir, tapi kalau misalnya, nggak diasah ya sama aja, kayak gitu. Gimana, sudah cukup menjawab? Oke, ada lagi yang mau ingin tanyakan? Apa cukup? Oke, kalau gitu kita cukupkan pertemuan hari ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye. Jangan lupa ya PR-nya dikerjain. Minggu depan kita latihan lagi maju ke depan. Oke, terima kasih.